Yuk, ketemu lagi kita lewat podcast saya, Pinter Bersama Teknologi AI. Nah, kali ini saya mencoba mengangkat masalah yang barusan, ya sebenarnya ini masalah yang sudah lama ya, dan sudah eh, bahkan sudah ada di di media sosial ya. Namun hari ini saya membaca lagi, melihat ada informasi bahwa status tanah kepemilikan Universitas Samratulangi ini sudah digugat dan akan dieksekusi, sudah menang ya ke pemilik yang menggugat ini ya. Nah, ini yang mungkin saya akan coba kaji dari aspek hukum ya. Dan tentu sekali lagi saya sampaikan bahwa ini hanya menggunakan teknologi AI. Jadi bukan tidak mungkin ini juga dia tidak masih ada hal-hal yang keliru, jadi silakan saja diluruskan, tapi paling tidak saya sedang berusaha menggunakan teknologi AI untuk mencoba memecahkan beberapa masalah yang ada di masyarakat ya. Jadi artinya kita belajar bersama. Saya juga belajar dan mungkin para ahli silakan saja mengoreksi kalau ini ada hal-hal yang kurang tepat menurut kompetensi dari orang yang memang betul-betul berkompeten. Saya hanya menggunakan teknologi AI. Oke, jadi sekali lagi ini terbuka untuk dikoreksi ya. Oke, kita lihat saat ini kasus yang yang saya baca di media sosial bahwa saat ini akan tanah unsrat sudah akan dieksekusi oleh yang memenangkan eh, tanah Universitas Samratulangi. Nah, ini yang mungkin kita lihat dari status hukum tanah unsrat dan kajian yuridis dan implikasi eksekusi lahan ya. Saya coba dan sekali lagi ini versi AI, silakan dikoreksi. Mari kita lihat ya. Jadi latar belakang, jadi ada sengketa lahan seluas 73 hektar di Manado ya. Dan di situ ada yang di situ ada lahan dari 73 hektar itu ada lahan kepemilikan lahan yang ditempati oleh Universitas Samratulangi ya. Dan Unsrat telah menguasai fisik lahan ya kurang lebih sejak tahun 1964 ya. Secara fisik Unsrat telah menduduki tempat itu ya. Mungkin bisa lebih lagi tapi paling tidak tahun ini dari tahun 1964 ini Unsrat sudah berada di situ ya. Kita lihat tahu riwayat Universitas Samratulangi kan dari PTPG di Minahasa, kemudian di jadi di Universitas dari Unsulu Tenggo ya, dan jadi Universitas Samratulangi. Tapi kira-kira ya, silakan tepatnya bisa dikoreksi kalau ini keliru. Kemudian keluarga ahli waris mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan dokumen historis ya. Nah, ini siapa keluarga saya tidak tidak melihat bentuk hasil keputusan pengadilan, jadi saya belum berani menyampaikan siapa yang menggugat ini ya. Walaupun dengar-dengar adalah ahli waris dari keluarga, yaitu pengusaha dulu itu Li Bunyat ya, itu informasi yang saya dapatkan ya. Dan ahli waris sekarang itu menggugat dan sudah proses hukum yang telah dilalui. Jadi putusan pengadilan ini proses hukum yang telah dilalui dari referensi yang saya dapat dari tadi informasi juga dari media sosial, Facebook itu saya lihat ini beberapa keputusan yang sudah dilalui oleh pihak keluarga yang menuntut 70 hektar lahan 73 hektar itu lahan mereka dan di dalamnya ada universitas ada bangunan Universitas Samratulangi Manado. Itu putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 207 PDT G 2003, putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 115 ADT 2004, putusan Mahkamah Agung nomor 1162 tahun 2005, putusan PK nomor 286, PK PDT 2013. Semua putusan di atas itu memenangkan pihak keluarga ahli waris. Ya, oke. Kemudian dasar hukum kepemilikan tanah di Indonesia ya. Kalau dasar hukum kepemilikan tanah di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU PA.
hanya hak yang didaftarkan yang diakui ya, itu dasar hukum kepemilikan tanah Indonesia. Hak seperti sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai harus didukung dokumen dan pendaftaran. Jadi yang hak-hak SHM, HGB, dan hak pakai itu harus ada dokumen-dokumennya. Nah ini saya kurang tahu apa Unsrat memiliki dokumen-dokumen atau sesuai dengan kepemilikan tanah di Indonesia, dasar hukum kepemilikan tanah di Indonesia ya. Ini jika itu ada ya tentu akan baik untuk Unsrat. Tapi kan sudah dimenangkan tadi, sudah lihat dasar-dasar yang pemilik tanah ini sudah memenangkan dan ini akan masuk di waktu untuk eksekusi ya. Ini yang tentu mengkhawatirkan bagi kita sekalian sebagai warga Universitas Samratulangi. Jadi sebenarnya bukan cuma lahan Unsra ya, kalau tidak salah lahan Unsra hanya sekitar 25 hektar yang ada di bangunan utama ini yang divisi kita sekarang ini ya. Di lain-lain tempat juga ada, tapi yang ada di Manado ini yaitu sekitar kurang lebih ada 11 fakultas di situ ya, ada 11 fakultas. Penguasaan fisik tidak otomatis jadi hak milik. Jadi ini dasar hukum kepemilikan tanah di Indonesia. Jadi sebenarnya kita lihat, jadi jika Unsra tidak memiliki sesuai dasar hukum ini, yaitu tidak terdaftar sebagai SHM, HGB, dan hak pakai, maka tentu dalam poin ketiga itu penguasaan fisik tidak otomatis jadi hak milik ya. Walaupun mungkin ada aturan-aturan yang terbaru, itu ya kita tidak tahu bagaimana ya. Tapi paling tidak dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 tentang kepemilikan tanah ini tahun 1960 UU PA ini menyebutkan seperti ini ya. Nah mungkin ini bisa ada lagi aturan yang lebih baru ya, silahkan saja. Tapi saya AI yang saya gunakan itu menyoroti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Jadi kelihatan memang ya sampai keluarga memenangkan tentu ada hal-hal yang tentu menguntungkan atau secara hukum itu dasar kepemilikannya dimenangkan oleh pemilik tanah tersebut. Apakah penguasaan Unsrat menjadi milik itu? Ya tidak otomatis. Jadi walaupun Unsrat sudah berdiri di situ sejak tahun 1964 itu ya tidak otomatis harus ada. Jadi tidak otomatis. Jadi harus ada dasar hukum seperti tadi kan di Undang-Undang Nomor 5 itu toh. Itu memang harus ada bukti-bukti, sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai itu semua harus ada ya. Baru dia bisa. Jadi tidak otomatis kita berdiri di situ itu menjadi sudah bisa otomatis menjadi hak milik. Ya, tidak demikian karena sesuai Undang-Undang Nomor 5 itu tidak seperti itu. Kemudian Unsrat harus bisa tunjukkan sertifikat resmi atau hibah. Nah, ini yang menjadi poin. Ya saat ini kita Unsrat kalau itu melihat berita yang tadi itu Unsrat kalah, maka ya tentu dokumen-dokumen yang sebagai dasar hukum itu menjadi hak milik Universitas Samratulangi itu ya tentu itu menjadi kurang kuat ya jika tidak ada. Saya tidak tahu persis itu ada atau tidak, tapi ya kalau sampai pemilik memenangkan tentu dokumen-dokumen tersebut ya tidak kuat atau tidak ada bahkan ya. Kemudian putusan pengadilan menunjukkan pihak lain lebih sah secara hukum. Jadi ya jelas dari segi hukum ya jadi pihak pemilik yang menuntut itu. Jadi sebenarnya bukan cuma di Unsar ya, sampai Sario dan ada beberapa daerah juga ya. Ada sebenarnya pemilik ini itu dia punya lahan bukan cuma di sini ya, sampai di tempat lain juga di Sulawesi Utara beliau banyak lahan. Bahkan ada yang sudah dihibahkan kepada pemerintah. Jadi ya ini yang nanti sekarang kita pikirkan apa yang harus ditempuh jika memang ini sudah dimenangkan. Betul berita ini di media sosial ini betul sudah dimenangkan dan akan dieksekusi. Nah, itu langkah-langkah apa yang sebaiknya kita tempuh ya. Nah, di sini ada asas fair jaring atau daluarsa ya. Asas fair jaring atau daluarsa. Dalam hukum perdata dikenal fair jaring, tapi tidak otomatis berlaku untuk pertanahan. Jadi memang betul ada asas fair jaring atau daluarsa. Tapi dalam hukum perdata dikenal fair jaring, tapi tidak otomatis berlaku untuk pertanahan. Walaupun ya ada beberapa statement terakhir ini bahwa tanah yang tidak digunakan akan menjadi milik negara atau dan lain sebagainya, itu ya saya kurang tahu aturan-aturan yang berlaku terkini ya, terbaru dari apa yang AI boleh detect
ya, AI boleh detect peraturan yang berlaku ya, mungkin sudah ketinggalan. Kemudian putusan Mahkamah Agung, penguasaan lama tanpa bukti hak tetap bisa dikalahkan. Jadi walaupun sudah lama kita menempati tanah tersebut, tapi tanpa ada bukti-bukti surat resmi, maka ini menjadi lemah dari sisi undang-undang yang itu ya, undang hukum perdata ini ya, itu ya kita lihat ya, penguasaan atas tanah ya. Jadi penguasaan lama tanpa bukti hak tetap bisa dikalahkan. Nah, ini mungkin ini penyebab sampai Universitas Samratulangi kita kalah. Tapi ya itu yang saya katakan, saya tidak memahami dokumen-dokumennya. Saya tidak tahu dokumen-dokumen, tapi saya hanya melihat menang dan kalah ya. Saya melihat bahwa pemilik tanah tersebut, ahli waris pemilik tanah itu ya, menang. Artinya ya berarti yang satu kalah dari segi bukti-bukti hukum ya. Nah, solusi dan rekomendasi. Jadi mungkin ini solusi dan rekomendasi unsrat koordinasi dengan Kementerian ATR atau BPN dan Kemendikbud. Ya, ini satu langkah pertama. Nah, opsi kedua itu pembebasan lahan, ganti rugi atau pengosongan. Nah, ini tentu hal yang ya tentu sangat merugikan ya kalau itu, karena di situ kan sudah ada aset Universitas Samratulangi dan aset ini sangat sangat ya, penting bagi masyarakat Sulawesi Utara. Jadi ya tapi ya, hukum is hukum ya. Kalau hukum ya hukum. Nah, itu solusi ini yang mungkin perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan daripada siapa yang unsrat menguasakan hukum kepada siapa ya untuk coba memecahkan masalah ini. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan etik dan win-win solution. Ya, ini disarankan. Nah, ini yang menjadi solusi dan rekomendasi. Jadi ya pertama unsrat koordinasi dengan Kementerian ATR BPN dan Kemendikbud. Kemudian opsi kedua pembebasan lahan, ganti rugi atau pengosongan. Nah, tentu ini agak sulit ya. Tapi ya kalau hukum bagaimana ya? Kalau memang ini hukum, nah tentu. Tapi pendekatan ketiga ini yaitu yang paling bagus ya. Pendekatan etik dan win-win solution disarankan. Karena saya dengar juga kan pihak keluarga ada memberikan tanah-tanah mereka ke ke pemerintah ya. Ya siapa tahu ini pendekatan ketiga ini bisa menjadi solusi. Kalau memang benar-benar bukti hukum itu sudah dimenangkan di pengadilan sampai Mahkamah Agung dan peninjauan kembali PK semuanya dimenangkan oleh ahli waris tanah tersebut ya. Nah, ini yang mungkin dari perspektif teknologi AI coba memberikan solusi dan rekomendasi. Jadi ya silahkan saja mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, silakan dikoreksi ya. Artinya ini hanya mencoba mencari solusi terhadap masalah yang ada di uh, yang ada di fakultas di Universitas Samratulangi saat ini ya. Saya kira ini yang menjadi catatan ya, mungkin bisa ditindaklanjuti karena di sini di Universitas Samratulangi ya ada gudang pakar-pakar hukum, tapi tetap semua harus lewat prosedur yang baik dan benar, dan kita semua masyarakat harus patuh akan hukum. Jadi saran-saran tadi yaitu ada 3 saran tadi, saya ulangi lagi, yaitu unsur koordinasi dengan Kementerian ATR BPN dan Kemendikbud ya. Kemudian ya opsi kedua tentu kita hindari saja ya, jangan sampai ada pembebasan lahan, ganti rugi atau pengosongan ya. Ini yang ketiga itu bagus ya, yang pendekatan etik dan win-win solusi ya. Itu sangat disarankan. Unsur koordinasi dengan Kementerian ATR, BPN dan Kemendikbud ya. Nah, itu. Jadi coba ini solusi dan rekomendasi. Oke, saya kira ini yang bisa disampaikan. Sampai ketemu lagi dalam podcast saya yang lain. Pintar bersama teknologi AI.